Asani asyibah al-maknawi. Nah, kan tadi kan syibah wadoi karena dia yudok biharfin aw harfaini. Jadi lebih mirip kayak harf daripada ism. Nah, yang kedua tuh syibah maknawi. Dari mana kita tahu kalau dia punya syibah maknawi? Nah, kita lihat dobitnya dulu. Ayat tadaman al-ism makna minal ma'ani allati tu'addi bil huruf sawa'un akana lidzalika makna alladzi tadammanahu dzalikal ism harf amla. Nah, jadi dobitnya itu ketika ada ism. Nah, di sini kan kita lagi bahas ism yang mabni. Kapan ism itu mabni? Karena dia punya syibah maknawi. Karena ism itu mengandung makna dan maknanya itu sama kayak makna yang ada di huruf kayak gitu. Misalul awal, apa contohnya? Wahwal ladhi wudi alahul arab harfan mawjudan mata. Fa'inha tusta'malu syartan. Ya, karena mata itu kan ada ism syarat kan. Ism syarat itu yang ada fi'lu syarat sama jawabu syartinya. Kayak mata tadhab adhab. Mata takul akul ma'ak gitu-gitu. Jadi kan dia ism isyarah ya. Ism syarat ya di sini. Ada fi'il syarat, habis itu ada jawabu syaratnya. Fatu jazimu fi'laini mata takum akum wahiyah hina idin syabiha fi ta'diyatil makna wa huwa ta'liqul jawab ala syarat bi in. Nah, in itu kan ism tapi mata di sini kan in asyartiyah fahuwa in takum akum gitu. Jadi mata itu punya makna yang sama kayak in. In kan jika gitu. Jadi ketika kita bilang mata takum akum tuh sama kayak jika kamu atau kalau kamu, apabila kamu. Nah, itu kan mata itu punya satu makna dengan in. Nah, ketika dia punya syibah maknawi, akhirnya dia ikutan in dong. In kan haraf, jadinya mabni. Wa tusamalu aidan istifhaman. Nah, mata juga kadang dipakai punya istifham. Mata tusafiru gitu kan. Fala ta'mal syai'an nahwa mata nasrullah. Wahiyah hina idin syabiha fi ta'diyatil makna wa huwa talabul faham bihamzatil istifham. Oke, kan dia istifham, talabul istifham di sini. Wahiyah fil halataini musyabbahah biharf mawjud fil arabiyyah fabuniyat. Nah, karena di kedua tempat tadi, contohnya di mata dan juga mata di syarat dan juga mata di istifham, itu punya kesamaan makna dengan yang ada di harf, makanya dia jadi mabni. Wa inna ma'uribat ay asyartiyah fi qaulihi ta'ala. Tapi ada juga kan syarat itu kan ada 12 ya. In, ma, mahma, mata, aina, ayana, anna, kaifama, haisuma. Nah, habis itu ada ayun. Nah, ayun di sini dia satu-satunya yang bisa ayun, ayan, ayin gitu kan. Bisa mu'rab gitu. Fi qaulihi ta'ala contohnya ayyama. Nah, dia di sini mansub ayya gitu. Ayyama, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Al-istifhamiyah fi qaulihi fa ayyul fariqaini ahakku. Nah, di sini kan ayu kemudian sebelumnya ayya. Yang pertama jadi ism syarat jazim mansub alal maf'uliyah bi kodo itu ya tadi ayyama ajalaini kodo itu. Jadinya dia mansub karena kayak jadi maf'ulnya kodo itu ayyama jadi gitu. Kodo itu ayyamal ajalaini. Yang kedua di sini ism istifham. Ayu apa tadi? Ayul fariqaini fa ayul fariqaini ahakku. Nah, di sini jadinya ism istifham terus dia mubtada makanya marfu ayu di sini. Berarti ada syarat yang dia bisa mu'rab ayu aja, yang lainnya dia mabni kayak hai suma, kaifama, aina ma, anna. Itu semuanya nanti dia mabni. Karena punya syibah maknawi itu tadi. Lidu fi syibh fihima bima'ariduhu min mulazamatihima lil idhafa ilal mufrad wal idhafa min hasaisil asma wa misal lisani. Karena jadi ayu itu dia nggak masuk mabni karena dia nggak mirip kan, nggak mirip kayak harf karena maknanya ayu itu ngikutin makna di i'rabnya. Kayak misalnya tadi dia ayyamal ajala ini dia ikut aslinya dia maf'uliyah ya, mansub alal maf'uliyah dari kodo itu. Kemudian ayul fariqo ini juga ayunya di sini dia
mubtada, ism, istifham, mubtada, marfu. Jadi dia du'fu syibah, nggak terlalu mirip ya. Jadi nggak kuat tuh syibah di sini. Karena apa yang bikin dia nggak punya syibah maknawi ya? Karena dia harus diidhofahkan. Dan idhofah itu termasuk alamat ism ya, jangan lupa ya. Idhofah termasuk khosais asma atau alamat asma. Wahwal ism mabni li tatammunihi makna lam yudha lahu harf huna. Wahwa ism isyarah lil makan fa innaha mutadamminah li makna isyarah. Wa hadzal makna lam tudha lahul arab harfan yadullu alaihi walakinahu minal ma'ani allati min haqiha an tu'addiya bil huruf li'annahu kal khitab al maudu' lahu kaf al musamma bi kafil khitab wa kat tanbih al maudu' lahu ha al musamma biha tanbih. Nah, kemudian ada lagi ism yang mabni, contohnya huna di sini. Ism mabni dan dia punya makna, tapi maknanya itu nggak ada di makna harf apapun gitu. Jadi nggak ada harf yang artinya huna. Huna itu termasuk ism ini ya, isyarah ya. Jadi ism isyarah itu bukan cuma hadza, hadihi, dalika, dzaka gitu. Tapi huna juga bisa ya. Huna, hunaka, hunalika gitu. Daka, dalika, da gitu ya. Jadi nggak ada, orang Arab itu nggak punya harf yang punya mewakili makna di sini, huna di sini. Huna lil makan, ism isyarah makan. Tapi dia dari makna yang punya hak ya, min hakiha aslinya, min hakikotiha itu, dia itu sebenarnya harus yang digunakannya dengan huruf bukan dengan isem gitu loh. Jadi walaupun dia nggak punya misalkan kalau kita mau syibah makna atau syibah wadu itu kan ada musyabah bih. Nah ini ada musyabahnya huna, tapi nggak ada musyabah bihnya, nggak bisa disamakan dengan satu makna di huruf apapun gitu. Tapi dia min hakiha antu adibil huruf. Tapi dia punya hak. Sebenarnya makna di sini tuh lebih cocok jadi makna yang huruf gitu, bukan yang isem gitu. Karena dia kayak kaf li'annahu kal hitab al maudu' lahu kaf al musammah bi kafil hitab. Wa katanbih al maudu' lahu ha. Ha di sini kan kayak misalkan ism isyarah itu kan kita sering taunya hadza, padahal hanya itu ha tanbih, danya aja yang jadi ism isyarahnya. Walidzalika buniyat asmaul isyarat litadammuniha makna hakihi antu addi biharfi kaf yastahiqul wada. Wa inama uriba hadzani hatani waktu musanna kan jadi mu'rab kan. Jadi hadzani rafa, hadzaini jadi nasab sama jar. Ma tadammunihi mali manal isyarah lidu fi syibh bima aradahu min maji'ihima mimaji'iha ala suratil musanna wa tasnya min hasaisil asma. Karena ketika jadi hadani hatani itu kan dia jadi isem musanna, dan yang namanya tasniyah atau musanna itu cuma ada di isem, khosaisnya isem. Kan fi'il nggak ada yang musanna, ya kan? Adanya domir ya, domir bisa masuk ke domir kan ada yang huma antuma gitu. Kan domir juga isem gitu. Jadi bisa ditasniahkan termasuk alamat isem atau khosaisnya asma. Akhirnya hadani hatani itu bisa diirobkan lagi gitu. Walaupun ism isyarah kan udah mabni kalau dia hadza, huna, dzalika gitu. Kemudian yang ketiga itu syibah istikmali. Ya, jadi kita udah punya syibah wadoi, syibah maknawi, sekarang syibah istikmali. Wa huwa ayastamilal ism istikmalal huruf bi ayyul zimatoriqata min taraik al-huruf adalah alal ma'ani wa dzalika ka ayyanu bal ism anil fi'l fi ma'nahu wa amalihi wa la yadkhul alaihi amil min al-amil fa yu'athir fihi lafdan wa mahallan. Nah, syibah istimali di sini secara penggunaan ya, usage-nya ism itu kayak huruf. Kayak apanya waktu penggunaan apa nih? Kayak dia tuh lebih mirip pakai posisinya huruf. Contohnya dari segi dia nggak bisa kemasukan awamil apa-apa. Jadi ketika ada awamil nasab, awamil jar atau awamil jazm, awamil apa aja ya. Kalau masuk ke ism sih awamil jar sama awamil nasab aja ya, karena ism nggak ada yang majzum. Nah itu dia layu asar gitu. Padahal harusnya kan kalau ism tuh mu'rab dan i'rab itu harus ada asar dohir atau muqaddar karena kemasukan awamil fi akhir kalimah gitu.
Nah, karena di sini itu dia isem, tapi ketika ada awamil dia layu asar, makanya dia punya istimal atau punya amal yang mirip kayak harf. Contohnya di isem fi'al. Ya, kayak contohnya hayhata. Jadi kita nggak pernah bakal ngelihat hayhatu, hayhati, nggak ada. Pokoknya dia hayhata terus. Soh, awah, nah, itu isem fi'al. Nah, dan dia mabni ya. Naibah an ba'udah. Ya, hata tuh artinya ba'udah. Mustahil gitu ya, jauh pokoknya lah. Terus soh itu artinya uskut ya. Berarti dia ism fi'il amr, ba'udah ism fi'il madi. Awah itu artinya atawaja, lagi ngeluh aduh kayak gitu kan. Hayhata naibaan fi'il madi wa huwa ba'udah wa soh naibaan fi'il amr wa huwa uskut wa awah naibaan fi'il mudhari wa huwa atawaja. Wa hadhil asma la yasih ayadkhula 'alaiha syai'un min al-awamil al-lafdhiyah. Jadi ada awamil apapun dia tetap aja hayhata, tetap aja soh, tetap aja awah gitu.